Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu ingin menjelaskan tentang kasus penginapan Puspita. Nah, di sini kita baca dulu informasi umumnya. Penginapan Puspita adalah sebuah penginapan di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, bertujuan memberikan pelayanan kepada perusahaan atau para konsumen yang akan melakukan rapat kerja atau menginap beberapa hari, baik untuk kepentingan berbisnis maupun untuk keluarga. Dengan memahami prosedur akuntansi yang berlaku, Anda akan mengetahui bukti-bukti transaksi yang terjadi selama satu periode. Pekerjaan yang harus Anda lakukan sebagai tenaga akuntansi adalah melakukan pencatatan secara manual. Alamat perusahaan adalah Jalan Mangga, nomor 1E Cirebon, telepon 0231 809 1773. Fax mailnya 0231 800 4089. Emailnya penginapanpuspita@plaza.go.id. NPWP-nya 02-29058013000. Nah, di sini ada neraca saldo atau balance sheet. Penginapan Puspita, Jalan Mangga, nomor 1E Cirebon, balance sheet per 1 Desember 2020. Di sini ada balance sheet atau neraca saldo penginapan Puspita. Current asset ada cash, account receivable, supplies, fixed asset, ada land, building, accumulation, equipment, accumulation, depreciation, liabilities, current liabilities, ada account payable, salaries payable, long term liabilities, ada bearing loan, dan equitas ada pitas capital. Nah, kita lanjut. Nah, untuk bukti transaksi yang pertama. Di sini ada bukti kas masuk. Nomornya 01 BKM 20. Nah, ini tanggal 2 Desember 2020. Di sini ada kop perusahaannya, yaitu penginapan Puspita. Nah, karena di sini ada bukti kas masuk, pasti kas kita bertambah. Nah, jika kas bertambah, maka di sebelah debit. Kita tulis di sini jurnalnya. Kita tulis tanggal 2 Desember. Setelah itu kita tulis nomor buktinya 01 garing BKM garing 20. Karena di sini bukti kas masuk, maka cash-nya pasti di debit karena cash-nya itu akan bertambah. Maka kita tulis di sini di debit cash. Nah, untuk yang di kredit, kita baca keterangan. Nah, keterangannya di sini ada sewa kamar kelas 2 selama 10 hari. Nah, di sini karena kita menerima dari PT Pertamina, maka merupakan pendapatan bagi penginapan Puspita. Nah, di sini berarti kita tulis di kreditnya pendapatan sewa.
Berarti bahasa Inggrisnya rent income. Nah, rent income di sini karena dia merupakan pendapatan sewa, maka kalau pendapatan sewa itu bertambah di sebelah kredit. Nah, untuk nominalnya, cash-nya 4 juta, dan di rent income sebesar 4 juta. Jadi, untuk transaksi yang pertama, tanggal 2 Desember, karena ini merupakan bukti kas masuk, maka di debit pasti cash, karena cash kita akan bertambah. Nah, di kreditnya tinggal kita baca keterangan. Di sini sewa kamar kelas 2 selama 10 hari, sebesar 4 juta. Karena di sini sewa kamar yang disewa oleh PT Pertamina, maka merupakan pendapatan bagi penginapan Puspita. Maka kita tulis di sini pendapatan sewa atau rent income sebesar 4 juta. Untuk transaksi kedua, di sini ada bukti kas masuk juga, tanggal 4 Desember, nomor buktinya 02 BKM 20. Di sini kita tulis tanggal 4 Desember. Terus kita tulis nomor buktinya 02 BKM 20. Nah, di sini sama, karena ini merupakan bukti kas masuk, pasti cash-nya di debit. Karena akan menambah saldo kas penginapan Puspita. Untuk di kreditnya, kita lihat juga, keterangannya di sini sewa kamar kelas 1 selama 10 hari. Nah, di sini atas faktur tanggal 20 November 2007. Berarti kalau ada tulisan atas faktur, itu merupakan pelunasan faktur yang diterima dari PT Istiwangi Majalengka. Berarti untuk pelunasan faktur, itu merupakan account receivable, karena ini merupakan bukti kas masuk. Kalau misalnya bukti kas masuk, lalu keterangannya pelunasan faktur, nah di sini akun yang berpengaruh di sebelah kredit pasti account receivable. Kenapa account receivable-nya di sebelah kredit? Karena PT Istiwangi melakukan pelunasan faktur tanggal 20 November 2007. Maka piutang usahanya dia akan berkurang dan kita akan mendapatkan cash dari PT Istiwangi. Untuk nominalnya, kita tulis sebesar 8 juta. Nah, di sini untuk transaksi yang kedua, tanggal 4 Desember, di sebelah debit ada cash, di sebelah kredit ada account receivable sebesar 8 juta. Selanjutnya, transaksi yang ketiga, ada tanggal 5 Desember, nomor buktinya itu 05-NK-20. Kita tulis di sini ada bukti transaksi nota kontan. Berarti ini merupakan apa ya? Ini merupakan pembelian tunai. Kenapa pembelian? Karena di sini kop suratnya itu dari toko murni. Kita mendapatkan nota kontan dari toko murni. Maka itu merupakan pembelian bagi penginapan Puspita. Nah, di sini karena nota kontan, maka pembelian secara tunai. Kita tulis tanggalnya 5 Desember. Kita tulis nomor buktinya 05-NK-20. Nah, di sini kita tulis karena di sini nota kontan, pembelian tunai, maka
cash kita akan berkurang. Cash berkurang di sebelah kredit. Nah, di sini untuk di sebelah debitnya kita lihat keterangannya di sini ada gula pasir, kopi kapal api. Nah, itu merupakan bahan habis pakai yang merupakan disebutnya itu perlengkapan atau supplies. Maka kita ketik di debitnya supplies. Nah, untuk nominalnya kita tulis jumlahnya totalnya dari gula pasir sama kopi kapal api sebesar 75.000. Di cash-nya juga sama sebesar 75.000. Jadi di sini untuk transaksi yang ketiga ada nota kontan. Karena di sini kopnya toko murni, maka merupakan pembelian bagi penginapan Puspita, pembelian secara tunai. Nah, berarti kalau pembelian secara tunai pasti cash-nya di sebelah kredit karena kita membeli. Nah, kita membeli, maka kita mendapatkan apa nih? Kita mendapatkan supplies kita bertambah, gula pasir sama kopi kapal api. Nah, di sini supplies sebelah debit sebesar 75.000, cash di sebelah kredit sebesar 75.000. Nah, selanjutnya untuk transaksi yang keempat, ada nomornya buktinya 12-NK-20. Tanggal 8 Desember 2020. Nah, di sini sama, karena kop suratnya UD Sinar, maka merupakan pembelian. Tetapi karena di sini tulisannya faktur, maka itu termasuk pembelian kredit. Nah, di sini kita tulis tanggal 8. Nah, kita tulis di sini tanggal 8 Desember. Nomor buktinya 12 garis miring NK garing 20. Nah, di sini karena ini merupakan pembelian dan ada tulisan faktur, maka termasuk pembelian secara kredit. Kalau pembelian secara kredit, pasti utang kita akan bertambah. Utang bertambah di sebelah kredit. Maka untuk di sebelah kredit, kita tulis account payable. Nah, di sini account payable untuk di sebelah debitnya, karena kita melakukan pembelian secara kredit, ada gula pasir sama kopi kapal api, maka itu akan menambah perlengkapan atau supplies kita. Nah, di sini di debitnya kita ketik supplies. Sebesarnya itu nominalnya 75.000. 75.000. Sama account payable juga kita tulis 75.000. Nah, jadi untuk transaksi ini di tanggal 8 ada di sini UD Sinar merupakan pembelian. Nah, di sini ada tulisan faktur, maka pembelian secara kredit. Kalau pembelian secara kredit, pasti akun yang berpengaruh di sebelah kreditnya account payable. Kenapa? Karena akan mengakibatkan utang kita bertambah. Maka kita melakukan pembelian, maka yang bertambah di sebelah debit yaitu supplies atau perlengkapan kita. Sebesar 75.000. Lanjutkan untuk transaksi berikutnya tanggal 10 Desember 2020. Nomor bukti 03-BKM-20 ada bukti kas masuk. Nah, di sini bukti kas masuk kita lihat kopnya penginapan Puspita. Berarti akan menambah saldo kas perusahaan penginapan Puspita. Kita tulis tanggalnya tanggal 10 Desember.
kita tulis nomor buktinya 03 garing BKM garing 20. Nah, di sini karena bukti cash masuk, maka di sebelah debit akan bertambah yaitu akun cash. Nah, di sebelah kreditnya, kita baca keterangannya di sini pembayaran sewa kamar kelas 2 diterima dari PT BAT Cirebon. Karena di sini merupakan pembayaran sewa, maka merupakan pendapatan bagi penginapan Puspita. Karena di sini sewa, berarti kita tulis pendapatan sewa atau rent income. Nah, nominalnya tetap kita tulis 3 juta. Cash 3 juta, karena ini merupakan bukti cash masuk, dan rent income akan bertambah juga di sebelah kredit sebesar 3 juta. Nah, untuk transaksi ini, karena di sini bukti kas masuk, pasti cashnya di sebelah debit, maka cashnya akan bertambah sebesar 3 juta, dan pendapatan penginapan Puspita juga akan bertambah sebesar 3 juta. Oke, transaksi berikutnya, tanggal 14 Desember 2020. Nah, di sini ada tanggal 14, nomor buktinya 01 BKK 2020. Bukti kas keluar. Berarti di sini kita tulis tanggalnya tanggal 14 Desember. Bukti nomor buktinya 01 BKK 20. Karena di sini bukti kas keluar, maka kita akan mengeluarkan cash. Maka cash berkurang di sebelah kredit. Kita tulis di sebelah kreditnya cash. Nah, untuk di sebelah debitnya, karena di sini keterangannya pembayaran hutang tanggal 20 November 2020. Di sini pembayaran hutang, berarti hutang kita akan berkurang. Hutangnya akan berkurang, maka di sebelah debit. Hutang berkurang di sebelah debit, kalau bertambah di sebelah kredit. Karena di sini melakukan pembayaran hutang, maka berkurang di sebelah debit. Kita tulis di sebelah debitnya account payable. Nah, untuk nominalnya kita tulis 1 juta. Jadi cara membedakannya seperti itu. Kalau misalnya bukti kas keluar, pasti cashnya di sebelah kredit. Untuk di sebelah debitnya, kita sesuaikan dengan keterangan di bukti transaksinya. Kalau ini transaksinya pembayaran hutang tanggal 20 November 2020, maka account payable atau utang usaha kita akan berkurang. Selanjutnya, untuk transaksi berikutnya, nah di sini ada nomor bukti 02 garing BKK garing 20, tanggal 15 Desember 2020, bukti kas keluar. Nah, di sini karena bukti kas keluar, kita baca keterangannya angsuran hutang sebesar 5 juta dan beban bunga 1 juta. Nah, di sini kita tulis tanggalnya, tanggal 15 Desember. Kita tulis nomor buktinya 02 BKK 20. Karena ini merupakan bukti kas keluar, maka di sebelah kredit pasti kita tulis akun cash. Nah, untuk di sebelah debitnya, kita baca keterangannya angsuran hutang. Karena di soal ini merupakan BRI loan, kita lihat di neraca saldonya, ini merupakan BRI loan. Maka kita ketik di sini di sebelah debitnya BRI loan. BRI loan. Nah, itu sebesar 5 juta. Untuk akun
Di sebelah debitnya satu lagi karena di sini ada beban bunga sebesar 1 juta. Nah, kalau misalnya beban bunga itu bertambah di sebelah debit, maka kita tulis di sebelah debit beban bunga. Bahasa Inggrisnya itu interest expense. Interest expense sebesar 1 juta. Nah, untuk cash-nya kita total 5 juta tambah 1 juta yaitu 6 juta. Nah, di sini jadi karena di sini bukti kas keluar, pasti di sebelah kredit kita akan tulis akun cash. Karena cash-nya akan berkurang. Nah, untuk di sebelah debitnya kita sesuaikan dengan keterangannya. Di sini ada angsuran hutang. Berarti BRI loan di sebelah debit karena melakukan angsuran hutang. Dan ada beban bunganya sebesar 1 juta. Beban bunga bertambah di sebelah debit. Maka di sini kita tulis interest expense di sebelah debit sebesar 1 juta. Untuk transaksi ini Ibu rasa sudah pada paham. Mudah dipahami. Nah, selanjutnya untuk transaksi tanggal 17 ada bukti kas masuk, nomor buktinya 04-BKM-20. Kita tulis di sini bukti kas masuk, kita tulis tanggalnya 17 Desember. Untuk nomor buktinya 04-BKM-20. Nah, di sini karena ini bukti kas masuk, pasti cash-nya di sebelah debit. Kita tulis cash-nya di sebelah debit. Dan untuk di sebelah kredit, kita sesuaikan dengan keterangannya di sini sama pembayaran sewa kamar kelas 1. Berarti merupakan pendapatan bagi penginapan Puspita. Pendapatan sewa bahasa Inggrisnya rent income. Cash-nya bertambah di sebelah debit karena ini merupakan bukti kas masuk, dan di sebelah kreditnya rent income bertambah di sebelah kredit karena ini merupakan transaksi pendapatan sewa dari Bea Cukai Cirebon. Untuk nominalnya kita tulis sebesar 4 juta. Nah, kita tulis sebesar 4 juta. Di rent income juga sama sebesar 4 juta. Nah, selanjutnya untuk transaksi tanggal 18. Di sini ada bukti kas keluar, pembayaran kekurangan gaji karyawan bulan November. Nah, di sini kita tulis tanggalnya, tanggal 18 Desember. Kita tulis nomor buktinya 03 BKK garis miring 20. Karena ini merupakan bukti kas keluar, maka di sebelah kredit kita tulis akun cash sebesar 1.600.000. Untuk akun debitnya apa? Kita lihat di sini keterangannya pembayaran kekurangan gaji karyawan. Kita lihat di neraca saldo, karena di sini transaksinya bulan November, pembayaran kekurangan gaji karyawan bulan November itu termasuk utang. Tetapi kita lihat dulu di neraca saldo ada atau tidak akun utang gaji. Kita lihat di neraca saldonya. Nah, di sini ada nih, untuk akun utang gaji, salaries payable sebesar 2 juta. Nah, maka untuk transaksi tersebut, di sebelah debitnya, kita tulis sebesar 1.600.000 untuk akun salaries payable. Kenapa di sini kita tulis salaries payable? Karena di sini keterangannya pembayaran kekurangan gaji karyawan bulan November 2020.
Nah, sedangkan ini transaksi di bulan Desember. Kita baru membayarnya di bulan Desember, sedangkan aturan kita bayar bulan November, tetapi baru kita bayar bulan Desember, itu merupakan utang gaji. Nah, karena di neraca saldonya ada akun utang gaji dan ada saldonya sebesar 2 juta, maka untuk di sebelah debit kita tulis salaries payable sebesar 1.600.000. Dan di sebelah kreditnya, karena ini bukti kas keluar, maka akan mengurangi saldo kas kita sebesar 1.600.000. Untuk selanjutnya, transaksi tanggal 19. Nah, di sini nomor buktinya 04 BKK 20. Karena ini merupakan bukti kas keluar, pasti cashnya di sebelah kredit. Kita tulis di sebelah kredit akun cash karena mengurangi saldo kas perusahaan sebesar 1.500.000. 1.500.000. Nah, untuk akun di sebelah debitnya, kita baca keterangannya pembayaran biaya telepon bulan November 2020. Nah, di sini karena ini merupakan biaya telepon bulan November, kita lihat di neraca saldo ada atau tidak untuk akun pembayaran telepon bulan November. Nah, karena di sini tidak ada untuk akun utangnya, ada cuma utang usaha sama utang gaji, maka kita membuat akun baru, yaitu kita masukkan ke bagian expense, karena ini merupakan beban biaya telepon. Kita tulis telepon expense. Expense sebesar 1.500.000. Jadi, kenapa di sini telepon? Kenapa nggak utang? Karena di neraca saldonya tidak tertera untuk utang telepon. Maka kita akan membuat akun baru, yaitu telepon expense. Tapi Bu, ini kan di bulan November. Iya, di bulan November. Tapi karena tidak ada di neraca saldo, maka tetap kita buat akun baru di sebelah debit, yaitu ada akun expense, kita kasih nama telepon expense. Berbeda dengan yang di atas tadi. Ini sama-sama bulan November, tapi kalau untuk pembayaran gaji karyawan, dia ada akunnya di neraca saldo. Nah, ada saldonya, salaries payable sebesar 2 juta di neraca saldo. Ini kita lihat di neraca saldonya, salaries payable sebesar 2 juta. Maka ini termasuk utang gaji. Untuk transaksi ini, kita masukkan ke salaries payable. Berbeda dengan transaksi tanggal 19, karena di sini di neraca saldonya tidak ada akun utang telepon, maka kita membuat akun baru di akun bagian beban, yaitu telepon expense sebesar 1.500.000. Untuk selanjutnya, transaksi tanggal 20, nomor buktinya 05-BKK-20. Di sini ada bukti kas keluar. Berarti sama kayak yang telepon tadi, di sebelah kredit kita tulis akun cash. Karena kas kita akan berkurang. Kas berkurang di sebelah kredit sebesar 3 juta. Untuk akun debitnya sama, karena di neraca saldo tidak ada utang listrik, karena di sini kan keterangannya pembayaran biaya listrik bulan November, karena di neraca saldonya tidak ada utang listrik, maka kita masukkan ke akun beban, yaitu electricity expense sebesar 3 juta. Nah, di sini karena bukti kas keluar pembayaran biaya listrik, maka kita masukkan di sebelah debit electricity expense sebesar 3 juta. Dan di sebelah kredit, karena bukti kas keluar, pasti kas kita akan berkurang sebesar 3 juta di sebelah kredit. Ibu lanjutkan untuk transaksi tanggal 22.
Nah, di sini ada pembayaran sewa kamar kelas 3, bukti kas masuk. Kita tulis 22 Desember 05, nomor buktinya BKM 20. Karena bukti kas masuk, pasti cashnya di sebelah debit. Karena akan menambah saldo kas perusahaan penginapan Puspita. Nah, di sebelah kreditnya apa? Kita baca keterangannya. Keterangannya di sini pembayaran sewa kamar kelas 3. Berarti merupakan pendapatan sewa bagi penginapan Puspita. Nah, bahasa Inggrisnya itu akunnya rent income. Pendapatan bertambah di sebelah kredit dan kas bertambah di sebelah debit. Kita tulis nominalnya, cash-nya sebesar 3 juta. Rent income sebesar 3 juta. Untuk transaksi selanjutnya, tanggal 25 Desember. Nah, di sini tanggal 25 Desember 2020. Ada bukti kas keluar. Nomor buktinya 06-BKK-20. Karena di sini bukti kas keluar, maka akun cash di sebelah kredit. Pasti akun cash di sebelah kredit. Sebesar 2 juta. Kita tulis langsung 2 jutanya. Nah, untuk di akun debitnya itu, kita baca keterangannya untuk keperluan keluarga perusahaan. Berarti akun yang berpengaruh yaitu akun ekuitas, yaitu Pitas Drawing. Kita tulis di sebelah debitnya Pitas Drawing. Atau bisa juga akun ini kita sebut akun Thrive. Untuk keperluan keluarga perusahaan, yaitu pengambilan pribadi. Sebesar 2 juta. Lanjut untuk transaksi tanggal 26. Nah, di sini tanggal 26 ada bukti kas masuk diterima dari Kandep Depdiknas Sumedang. Tanggal 26 nomor buktinya 06-BKM-20. Pasti kalau bukti kas masuk, kasnya di sebelah debit. Nah, cashnya di sebelah debit sebesar 2 juta. Nah, di sebelah kreditnya kita baca keterangannya. Pembayaran sewa kamar kelas 3 diterima dari Kandep Depdiknas Sumedang. Berarti itu termasuk pendapatan sewa bagi penginapan Puspita. Pendapatan sewa atau rent income bertambah di sebelah kredit. Pendapatan bertambah di sebelah kredit, kita tulis income. Rent income sebesar 2 juta. Karena di sini kita ulang, bukti kas masuk, pasti cashnya di sebelah debit sebesar 2 juta. Karena akan menambah saldo kas penginapan Puspita, dan di sebelah kreditnya kita baca keterangannya, pembayaran sewa kamar kelas 3. Berarti termasuk pendapatan sewa bagi penginapan Puspita atau rent income di sebelah kredit sebesar 2 juta. Untuk transaksi selanjutnya tanggal 30 Desember. Di sini ada bukti kas keluar. Kita tulis dulu tanggalnya, 30 Desember 07 BKK-20. Karena di sini bukti kas keluar, maka di sebelah kredit kita tulis akun cash. Kalau bukti kas keluar, pasti kas kita akan berkurang. Kas berkurang di sebelah kredit. Kita tulis 2 juta. Sama kita lihat di sini
Keterangannya untuk di sebelah debit ada pembayaran gaji bulan Desember. Karena di sini bulan Desember, maka kita tulis salaries expense. Kenapa salaries expense? Karena ini transaksi tanggal 30 Desember, sedangkan keterangannya untuk pembayaran gaji bulan Desember. Berarti dalam satu bulan yang sama merupakan beban gaji. Nah, di sini kita tulis 2 juta. Nah, untuk selanjutnya ini ada bukti memorial. Ibu akan bahas setelah Ibu membuat buku besar. Semoga kalian dapat memahami sampai transaksi tanggal 30. Yang belum mengerjakan CV Jaya harap dikerjakan dengan pedoman video penginapan Puspita. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.